Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke, dalam video kali ini, Mimin akan melanjutkan pembahasan alur cerita dari manhwa yang berjudul Kuli Bangunan yang OP, atau judul aslinya Zombie X Racer. Ini merupakan video part kedua dari video pembahasan sebelumnya. Jadi, bagi kalian yang belum menonton video pembahasan yang sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Kalian bisa mengeceknya pada bagian kanan atas pada video ini. Oke, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, seperti biasa, jangan lupa untuk menyiapkan cemilan ataupun minuman di dekat kalian. Dan kalau semuanya sudah santuy sempurna, yuk langsung saja kita lanjutkan pembahasan alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Oke, kita berpindah ke distrik keempat yang terletak di perbatasan Busan, yang merupakan blokade distrik Gijang. Di sana nampak banyak mayat para zombie yang telah berserakan di pagar kawat pertahanan. Setelah itu, kita pun diperlihatkan pada dua orang tentara, yang satu sedang tertidur dan yang satunya lagi sedang mengintai. Tentara pengintai kemudian memanggil rekan yang sedang tertidur itu, yang diketahui merupakan Korporal Kim, untuk segera bangun dari tidurnya. Karena saat ini, dia melihat ada kehadiran zombie yang datang mendekati blokade. Korporal kemudian terbangun dan menanyakan ada apa kepada rekannya. Rekannya menjawab kalau sepertinya ada keberadaan para zombie di arah jam 12 saat ini. Korporal kembali bertanya, kalau apakah yang muncul itu hanya satu zombie doang. Namun rekannya menjawab kalau yang muncul di sana sepertinya ada dua zombie. Karena tidak ada kejelasan dari rekannya itu, membuat sang korporal memukul helmnya karena tidak bisa melapor dengan benar. Mungkin saja itu hanyalah dua manusia biasa yang sedang jalan-jalan. Dan hanya demi dua orang itu, rekannya ini bahkan sampai berteriak dan membangunkannya dari tidurnya. Nah, karena rekannya itu tidak dapat membedakan apa yang dia lihat, maka sang korporal pun mengambil teropong itu dan melihatnya sendiri. Dan benar saja, di sana terdapat dua orang manusia biasa yang sedang menyeret sebuah tas yang berisikan mayat para zombie. Sang korporal dibuat kebingungan mengenai apa yang orang itu lakukan, sampai-sampai tubuhnya dilumuri cairan merah sebanyak itu. Korporal kemudian berteriak kepada rekannya untuk segera memanggil pimpinan peleton dan meminta izin kepadanya untuk menembakkan peluru. Tetapi sebelum dia menyuruh rekannya untuk pergi melapor, sang korporal memintanya untuk menunggu terlebih dahulu. Sang korporal sangat bingung tentang apa yang dilakukan oleh kedua orang itu. Ternyata mereka merupakan wanita pemilik busur dan juga Chulso yang sedang menggandeng 3 tas sekaligus. Wanita pemilik busur nampak berteriak sembari berkata kepada dua tentara itu kalau mereka bukanlah zombie. Maka dari itu, para tentara pun dimintai untuk jangan menembak ke arah mereka. Terlihat di depan blokade yang sangat tinggi itu, terdapat lahan yang cukup luas untuk membantai para zombie yang berdatangan. Singkatnya, mereka berdua pun diizinkan masuk ke ruangan resepsi. Di sana terdapat 3 orang berjas hitam yang sedang memandangi Chulso yang dipenuhi oleh cairan zombie. Dan si wanita pemilik busur juga nampak melirik ke arah Chulso. Pria berjas yang merupakan seorang pimpinan di tempat ini kemudian mulai menghitung jumlah kepala yang telah dikumpulkan oleh mereka berdua. Dan terdapat sebanyak 8.021 kepala yang berhasil dikumpulkan. Nah, karena satu kepala dinilai 5 juta won, jadi jumlah keseluruhannya adalah... Asistennya kemudian mulai membuka sebuah koper di depannya dan sang pimpinan menyebut jumlah aslinya, yaitu 40,105 juta won. Uang itu membuat si wanita pemilik busur nampak sangat terpana. Sementara Chulso, dia hanya memberikan ekspresi yang datar. Nah, sebelum mereka berdua menerima hasil pembayaran ini, mereka terlebih dahulu mempunyai permintaan kepada mereka berdua, yaitu untuk menjaga kerahasiaan yang berhubungan dengan operasi mendapatkan kembali wilayah ini. Mereka berdua dimintai untuk menandatangani sebuah perjanjian agar mereka tidak membocorkan informasi yang telah mereka dapatkan kepada orang lain. Sang asisten di belakang nampak berbisik kepada sang pimpinan mengenai uang yang mereka keluarkan itu. Dia bertanya kepada sang pimpinan, perihal apakah sang pimpinan akan membiarkan mereka berdua begitu saja. Sang pimpinan membalas kalau bajingan gila yang sedang duduk di hadapannya ini merupakan orang gila yang telah membunuh semua zombie itu. Jadi jika mereka tidak membayar sesuai dengan yang telah dijanjikan, maka mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di tempat ini. Bisa saja blokade ini akan menjadi target selanjutnya.
sang pimpinan tentu mempunyai sebuah rencana lain. Pertama-tama, mereka akan membayarnya seperti biasa. Setelah itu, dia harus mengembalikan uang itu dengan cara membayar pajak kepada pemerintah. Karena itulah yang menjadi tugas sebagai seorang pegawai negeri. Di lain sisi, Chulso nampaknya sudah membuat perjanjian di atas sebuah kertas. Nah, setelah menerima pembayaran dari sang pimpinan, mereka berdua pun kini berjalan keluar gedung sembari menggandeng 4 koper uang sekaligus. Si wanita pemilik busur kemudian bertanya kepada Chulso mengenai kemana ia akan pergi sekarang. Chulso di sini tidak menjawab pertanyaan dari wanita pemilik busur, melainkan ia malah menurunkan kopernya dan mulai mengeluarkan segepok uang dari kopernya. Chulso memberikan uang senilai 30 juta won kepada si wanita pemilik busur. Itu sebagai hasil kerja kerasnya. Tetapi itu tidak termasuk biaya sewa crossbow yang telah ia sewakan. Dan uang ini adalah total dari semua hal itu. Wanita pemilik busur tentu tidak paham dengan tindakan Chulso yang tiba-tiba. Chulso kemudian mulai memberitahu wanita pemilik busur tersebut untuk jangan mengikutinya dari sekarang. Dan setelah berkata seperti itu, Chulso pun akhirnya pergi dari hadapan wanita pemilik busur. Wanita pemilik busur sesaat tidak mengatakan apapun. Namun sebelum Chulso pergi cukup jauh, wanita pemilik busur kemudian menyuruh Chulso untuk memberikannya sebuah kabar apabila dia sudah berhasil mencari dan bahkan membeli sebuah rumah. Wanita pemilik busur berjanji bahwa dia akan memberikan hadiah untuk rumah barunya itu. Oke, singkatnya, jumlah uang yang senilai 39,5 miliar pun seketika dihabiskan untuk membeli sebuah rumah yang terdapat halaman kecil di depannya. Rumah ini telah dibeli di dekat Seosan, tepatnya di kota Busan. Chulso nampak pergi ke rumah barunya bersama dengan sang pemilik sebelumnya. Dan Chulso dipersilakan untuk masuk dan mengecek rumah baru tersebut. Chulso kemudian mulai menarik gagang pintu pagarnya dan mulai masuk di halaman rumah barunya. Akhirnya, Chulso berhasil menggapai mimpinya dalam 2 chapter doang. Setelah melewati pekarangan rumah, ia pun kini mulai masuk ke dalam inti rumahnya. Nah, jika ceritanya sudah berakhir sampai di sini, maka pasti penonton bakalan kecewa dan ceritanya menjadi sedikit tidak menarik. Maka dari itu, sang author pun membuat alur cerita yang lain. Oke, saat Chulso melangkah dan hendak masuk ke dalam ruang tamu, tiba-tiba saja kakinya tertusuk oleh sebuah paku yang terdapat di lantai. Di paku itu terdapat sebuah cairan hitam yang merupakan cairan dari zombie. Hal itu membuat Chulso kembali teringat dengan ucapan sang pimpinan waktu di ruangan resepsi sebelumnya. Saat mereka berdua hendak pergi dari sana, sang pimpinan menyuruh mereka berdua untuk meninggalkan sekop dan tas menjijikan yang telah mereka bawa. Sang pimpinan beralasan kalau benda yang telah berlumuran cairan zombie itu dapat menjadi ancaman keamanan bagi mereka. Nah, karena itu, Chulso pun saat ini dibuat menjadi sangat kesal. Urat hitam misterius seketika menjalar ke tubuh Chulso, mulai dari leher, tangan, kepala, dan akhirnya mencapai otaknya. Yang alhasil kepribadiannya pun akhirnya berubah drastis. Di saat-saat mencekam seperti itu, Chulso seketika teringat saat mereka duduk berdua dengan saudara kandungnya. Saat itu mereka berdua telah terpisah dari sosok sang ayah dan sang ibu saat pemerintah sedang melakukan evakuasi. Tetapi meskipun begitu, Chulso merasa kalau mereka berdua masih hidup sampai sekarang. Maka dari itu, Chulso pun memberitahukan saudara kandungnya bahwa dia akan segera membeli sebuah rumah. Chulso menjelaskan kepada saudaranya bahwa dia ingin membeli sebuah rumah yang memiliki halaman di depannya. Dia berencana untuk menaruh papan nama keluarga mereka tepat di atas halaman rumah tersebut. Dan dengan itu, Chulso pun berharap agar sang ibu dan sang ayah bisa menemukan keberadaan mereka berdua. Setelah mengalami flashback itu, di luar rumah seketika didatangi oleh sang pimpinan yang sebelumnya memberikan uang kepada Chulso. Dia datang sembari membawa sebuah toa di tangan kirinya. Di luar rumah bukan hanya sang pimpinan saja yang datang untuk menghampiri Chulso, tetapi juga didatangi oleh pasukan polisi yang menggunakan perlengkapan lengkap dengan tameng. Sang pimpinan kemudian berteriak ke arah rumah barunya Chulso dan mulai memberitahunya kalau saat ini dia telah terinfeksi virus zombie. Sang pimpinan nampak sangat senang dengan kejadian ini. Sang asisten yang mendengar provokasi dari sang pimpinan itu mulai merasa kalau pimpinan kayaknya terlalu kejam. Dia bertanya kepada pimpinan mengenai apa yang akan ia lakukan apabila Chulso malah menjadi gila dan mulai menyerang mereka. Apalagi memberikan sebuah provokasi saat ia baru saja membeli rumah barunya. Bagi sang asisten, itu terasa sangat tidak manusiawi. Sang pimpinan menjelaskan kepada sang asisten jika muncul sebuah rumor yang mengatakan kalau ada orang yang selamat dari operasi yang telah dijalankan sebelumnya, maka bakalan ada kemungkinan kalau para slasher itu akan mencoba untuk mengintai Chulso terlebih dahulu. Dan ditambah lagi, apa yang bisa Chulso lakukan
apabila dia sudah terinfeksi dan menjadi gila. Itu dikarenakan di depan rumahnya saat ini telah dikerumuni oleh polisi dengan pertahanan yang cukup lengkap. Dan menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang tentang pencegahan zombie, bahwa saat ini mereka harus menyingkirkan orang yang telah terinfeksi, yaitu Kim Chul-so sendiri. Bukan hanya itu, sesuai dengan pasal 3 ayat 7, disebutkan bahwa properti dari orang yang telah terinfeksi itu harus dan wajib untuk disita. Namun pada saat para polisi telah masuki pekarangan rumah dari Chul-so kemudian keluar dari rumahnya sembari ngos-ngosan, dan di lengan kirinya sudah tersebar urat hitam dari virus zombie yang telah terpapar di tubuhnya. Melihat kondisi Chul-so saat ini, membuat sang pimpinan menjadi sangat senang. Ternyata infeksinya berjalan dengan sangat baik, dan sang asisten juga nampak terkejut dibuatnya. Chul-so sebelumnya sudah sangat kesal dengan kemunculan para zombie, apalagi timbulnya kemiskinan, dan saat ini adalah intervensi dari pemerintah. Semua hal itu telah merebut segala hal yang Chul-so punya. Mendengar ucapan dari Chul-so itu, membuat sang pimpinan mengoceh karena tidak paham dengan ucapan dari zombie yang satu ini. Chul-so seketika berteriak dengan keras kalau dia hanya ingin mempunyai rumah saja. Dia bahkan sampai bertanya kalau apakah ini merupakan mimpi yang sangat besar sehingga dunia tidak mengizinkannya. Dia sudah bersusah payah untuk membeli sebuah rumah yang akan ia gunakan untuk menunggu keluarganya tiba. Chul-so di sini mulai berlari keluar rumah dan menghampiri pasukan polisi. Chul-so bertanya sembari menangis mengenai kenapa mereka begitu jahat kepadanya. Oke, di lain sisi, kita berpindah ke sebuah kota yang bernama Aqua City yang berada di distrik Hyundai. Di sebuah apartemen itu terdapat sebuah ruangan di mana wanita pemilik busur sebelumnya nampak sedang mandi. Sesaat kemudian, seseorang pun mengetuk pintunya sembari memberikan laporan bahwa seorang klien yang telah membuat janji dengan dia pada pukul 5.30 kini telah tiba di ruangannya. Wanita pemilik busur tersebut rupanya merupakan seorang CEO. Wanita pemilik busur tersebut kemudian meminta kepada sang asisten untuk menunggu sebentar lagi. Dia akan segera keluar untuk menemui klien tersebut. Sang asisten paham dengan permintaan dari nona CEO. Nah, di ruang tamunya saat ini, terdapat sang asisten beserta klien yang sedang menunggu nona CEO kelar mandi. Klien nampak menunggu dengan sangat sabar. Nah, sesaat kemudian, pintu kamar mandi pun akhirnya terbuka, dan asap bak mandinya mulai ikut keluar dari sana. Suara langkah kaki kini sudah terdengar keluar dari kamar mandi, dan itu membuat klien menatap ke arah nona CEO. Nona CEO kini mulai menaiki tangga dan meminta maaf kepada si klien karena telah membuatnya menunggu terlalu lama. Ternyata dia merupakan CEO dari perusahaan selaser yang dikenal dengan nama Choi En-jang. Untuk lebih mudah, kita sebut saja sebagai Nona Jang. Nona Jang kemudian bertanya kepada sang asisten mengenai siapa klien yang sedang duduk itu. Sang asisten melaporkan bahwa dia ini bernama Mr. Jang Myung-ho. Klien tersebut nampak terpana setelah melihat tubuh cantik dan mulus milik Nona Jang. Nona Jang kemudian mulai duduk di sofa dan menanyakan alasan Mr. Jang datang kemari. Si klien menjelaskan bahwa dia sempat mendengar kalau ada perusahaan yang bisa mengambil barang dari daerah zombie. Mendengar itu, membuat Nona Jang nampak sangat senang. Dia mengatakan bahwa si klien telah datang ke tempat yang tepat. Choi En-jang adalah perusahaan khusus untuk menangani apapun yang terkait dengan zombie. Nona Jang menjelaskan kalau perusahaan yang ia pimpin saat ini merupakan perusahaan yang memiliki keahlian dalam berbagai tugas yang berkaitan dengan zombie, seperti membersihkan area zombie dan mengumpulkan barang atau orang yang ada di area zombie tersebut. Si klien mengakui kalau dia saat ini hanya mempunyai uang tunai sekitar 1 miliar won saja. Mendengar kalau dana yang dimiliki oleh si klien hanya 1 miliar won saja, membuat Nona Jang meletakkan kembali cangkirnya dan mulai menatap tajam ke arah klien tersebut. Nona Jang menegaskan bahwa dia tidak terima waktunya dibuang sia-sia dengan membiarkan seorang pengemis untuk tinggal di ruang tamunya. Dan Nona Jang di sini bertanya kepada sang asisten mengapa dia tidak segera mengeluarkannya dari sini. Si klien meminta kepada Nona Jang untuk menunggu sebentar karena benda yang akan ia keluarkan ini akan lebih besar nilainya daripada uang 50 miliar won. Jadi sebelum epidemi zombie dimulai, si klien sempat membeli beberapa bitcoin untuk bersenang-senang. Dan dalam beberapa tahun terakhir, dolar dan won pun nampaknya telah runtuh. Sementara itu, bitcoin sekarang telah meningkat dengan lipatan ribuan kali lipat. Maka dari itu, sang asisten pun dimintai untuk segera dibawakan hard drive yang berisi koin-koin itu. Si klien berencana untuk mentransfer sebagian hasil penjualannya kepada Nona Jang. Mendengar penjelasan dari si klien,
membuat Nona Jang kembali bahagia. Namun sebelum si klien mentransfer uangnya, dia terlebih dahulu komplain kepada Nona Jang kalau biaya menyewa slasher ternyata lumayan mahal. Dia bertanya kepada Nona Jang kalau apakah ada jasa slasher yang harganya sedikit lebih murah. Mendengar kalau si klien menginginkan slasher yang lebih murah, membuat Nona Jang teringat dengan seorang pendatang baru yang membuatnya tertarik. Dan Nona Jang akan mencoba untuk bertanya kepada orang itu. Si klien nampak cukup terkejut saat mendengar ada seorang pendatang baru. Nah, setelah kesepakatan telah terbentuk, klien itu pun kemudian menyerahkan kartu namanya kepada Nona Jang dan mempercayakan semuanya kepada perusahaan slasher. Dan setelah itu, klien itu pun pergi dari ruangannya. Nah, sang asisten yang sempat mendengar Nona Jang berkata ada seorang pendatang baru mulai menanyakan lebih lanjut mengenai orang itu. Dia bertanya kepada Nona Jang kalau apakah dia belakangan ini telah mengintai operasi mendapatkan kembali wilayah yang kemarin. Nona Jang menjelaskan kalau kurang tepat apabila disebut sebagai pengintai. Nona Jang nampaknya tidak ingin memberitahu sang asisten mengenai orang itu. Maka dari itu, ia pun meminta izin kepada sang asisten untuk pergi sekarang juga. Sang asisten di sini dimintai oleh Nona Jang untuk menyiapkan perlengkapan keluar rumahnya. Sementara Nona Jang, dia akan pergi ganti baju. Nona Jang juga bertanya kepada sang asisten mengenai seorang pengawal yang bernama Ha Sang-so. Nona Jang yakin kalau pengawal itu tidak memiliki permintaan di hari ini. Maka dari itu, sang asisten juga diminta untuk memanggil dia kemari. Sang asisten paham dengan permintaan dari Nona Jang. Oh iya, dan sebelum Nona Jang pergi ganti baju, Nona Jang juga meminta kepada sang asisten untuk menyiapkan sebuah tisu untuk pesta syukuran rumah baru. Sepertinya Nona Jang bertujuan untuk pergi ke rumah baru dari Chulso. Nona Jang tidak tahu kalau Chulso saat ini sedang mengalami masalah yang sangat serius. Oke lah, mungkin sekian alur cerita manhwa kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya. Dan terakhir, nama gua Rusdi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.